Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas data validation pada Excel. Nah, di sini saya sudah mempunyai data ya, data list movie. Di situ ada judul, tahun, rating, genre. Nah, data validation itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, data validation itu untuk bertujuan untuk menghindari seseorang atau orang lain ya, selain kita, waktu kita mengisi data Excel itu tidak salah. Nah, di sini data validation itu adanya di bagian di main menu data, ya, terus di bagian grup ribbon-nya ada di data tools, ada namanya data validation. Nah, di sini untuk penggunaannya kita bisa menggunakan cara menggunakannya ya. Bisa kita pilih salah satu kolomnya, misalkan kita akan memberikan data validation pada kolom tahun ya. Nah, ini yang B, kita pilih dulu kolomnya semuanya. Nah, terus kita pilih data validation tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat uh, di data validation ini ada settingan input message sama error. Nah, di sini di setting ini ya, pertama kita akan dihadapkan ada yang namanya any value. Nah, artinya any value ini data yang tadi kita input di sini ya, yang di tahun ini dia semua data bisa valid masuk ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ganti, nah ini validation-nya bisa sebagai bilangan bulat, whole number ya, atau desimal, list dan sebagainya. Nah, ini kita coba dulu untuk whole number yang bilangan bulat ya. Di sini waktu kita klik itu dia akan tampilannya berubah. Nah, di sini datanya itu kita bisa memberikan uh, antara ya, between itu antara. Nah, di sini nanti kita ada pilihan lagi ya. Kita mau antara atau tidak ada di antara yang kita pilih ya. Terus hasilnya sama atau tidak sama dengan ya. Terus lebih besar, lebih kecil. Ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini untuk yang pertama kita coba pakai dulu yang between ya. Nah, between ini kita punya nilai maksimum sama minimum. Nah, untuk nilai minimum karena di sini tahun ya, kita coba masukkan di sini minimal tahunnya 1900, terus maksimumnya misalkan kita setting aja 3000. Nah, jadi nanti data yang valid yang bisa dimasukkan itu antara 1900 sampai 3000. Nah, ini kalau kita coba kita oke ya. Nah, kalau kita nah ini kan semuanya satu kolom B ini semua diberikan data validation. Nah, artinya kalau misalkan kita mau isi lagi di bawahnya, ini kita coba masukkan misalkan di bawah 1900, jadi misalkan 1800 kita coba masukkan. Waktu kita enter, maka dia akan memberikan keterangan error karena di sini tidak masuk nilainya. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi 1900 ya, maka dia bisa masuk. Nah, caranya satu lagi kalau misalkan kita supaya orang bisa tahu apa yang dimasukkan, yang perlu dimasukkan itu datanya. Nah, ini kita kembali lagi kita pilih kolomnya, terus kita klik lagi data validation. Nah, di sini ada yang namanya input message. Nah, input message ini nanti dia akan memberikan keterangan waktu kita berada di sel tertentu. Nah, ini kita bisa berikan judulnya ya. Judulnya misalkan ini judul tahun. Nah, karena kita pergunakannya kolom untuk yang tahun. Nah, ini kita berikan keterangan input message-nya, harap isi tahun di atas
1900. Nah, ini kita oke. Nah, waktu kita sudah oke, waktu kita klik salah satu di ininya, maka dia akan memberikan keterangannya, ya. Ini ada judulnya, terus di sini judul yang kita tulis tadi, terus di sini ada keterangannya. Jadi diharapkan isi tahun ini di atas 1900. Jadi orang nggak akan salah, misalkan 1950 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pilih lagi ya di data validation itu, nah di sebelahnya ini ada error alert ya. Error alert ini dia untuk memberikan keterangan waktu error. Nah, ini kita bisa ganti simbolnya ya, bisa stop gambarnya seperti ini, terus warning seperti ini, ataupun information dia bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan biasanya sih orang pakai stop ya karena ini bentuknya error. Nah, terus ini kalau error itu bisa kita tuliskan di sini keterangannya ya. Ini judul error tahun misalkan. Nah, terus ini nilai yang di input salah misalkan. Nah, ini kita bisa berikan seperti ini ya. Kita oke. Nah, ini waktu kita lihat kalau misalkan kita isi di bawahnya ya. Ini misalkan yang 1950 ini kita ganti lagi misalkan 1880 misalkan ya. Nah, ini adalah bentuk error yang tadi kita tulis. Ini judulnya, ini adalah keterangannya. Nah, jadi itu data validation ya untuk bilangan bulat. Nah, gimana kalau misalkan kita berhadapan sama yang namanya teks ya. Nah, ini kita misalkan judulnya ini teks. Nah, ini kita coba ya. Di kolom A ini kita berikan lagi data validation. Nah, data validation ini di sininya kita berikan yang text length. Jadi panjang teksnya ya. Nah, ini kita berikan misalkan lebih kecil dari. Nah, ini kita mau tulisnya berapa maksimum nih. Misalkan kita berikan 30 ya. Jadi dia kalau misalkan lebih dari 30 karakter maka dia akan error. Nah, di sini kita oke ya. Nah, ini kita coba lagi, kita isi di bawahnya. Kalau misalkan kita tulis ya, itu lebih dari 30, ini kalau kita enter, maka dia akan error ya. Tapi kalau misalkan ini judul film misalkan. Nah, maka dia akan masuk. Nah, jadi kita bisa melakukannya untuk numerik maupun untuk teks. Nah, kemudian kalau misalkan untuk genre misalkan ya, ini kayak misalkan kita ada drama, ada action. Ini kan kalau kita salah menuliskannya pasti berbeda. Nah, ini gimana caranya kalau misalkan orang-orang supaya isinya itu tidak salah ya. Nah, ada caranya di sini kita akan input yang namanya list. Nah, list ini kita buat dulu ya. Misalkan kita buat di samping sini listnya. Misalkan ada drama, ada sorry, ini dari sini aja dari bawahnya ya. Drama, action, terus ada adventure, terus ada biografi, romance, terus ada thriller, action udah, horror, terus fantasy. Nah, jadi
Waktu kita sudah punya list seperti ini, ya. Nah, ini di bagian genre ya, ini kita pilih kolomnya, kemudian kita berikan data validation. Nah, data validation yang kita pilih ini ya. Nah, kali ini yang kita gunakan itu adalah yang list. Nah, di list ini dia akan memberikan yang namanya ada source-nya atau sumbernya. Jadi dia akan menunjukkan sumber list yang akan dituju untuk data validasi di sini. Nah, ini waktu kita klik yang ini ya, source-nya, ini kita akan pilih range-nya ya. Nah, ini adalah source-nya. Jadi di dalam kotak ini ya, kita enter. Nah, terus di sini source-nya akan masuk ke sini. Terus kita oke. Nah, setelah kita melakukan data validation untuk list ya, ini kalau kita lihat ya, kita isi yang di bawahnya. Nah, ini waktu kita pilih ya selnya ini, maka dia akan memberikan ada tandanya di kanannya ya. Nah, ini kalau kita klik, maka dia tampil dari list yang ada di sini ya. Nah, ini sama ya, drama, action, adventure, urutannya pun sama. Nah, jadi orang tidak akan salah nih waktu dia tulis ya, misalkan drama, maka dia akan masuk drama. Kalau misalkan biografi, biografi. Nah, terus ini kita lihat urutannya ini tidak secara abjad ya. Nah, ini karena dia mengikuti yang di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau urutkan ya, ini kita bisa urutkan. Di sini kita drag, kita pilih semuanya. Nah, terus di bagian data ini ada yang namanya untuk sort ya. Bisa dari A sampai Z atau dari Z kebaikannya ke A ya. Nah, ini kita pilih yang dari A sampai Z. Nah, waktu kita pilih maka dia akan berurut dari A sampai Z ke bawahnya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat waktu kita mau mengisi ya, ini pun sama. Nah, maka dia sudah urut nih dari A sampai Z. Jadi A, B, D, F dan seterusnya. Nah, terus ini ada tips juga, kalau misalkan kita mau tanpa mengklik dari sini bisa ya. Jadi kalau misalkan kita di sel yang kita pilih ini, kita tekan Alt ya, terus kemudian kita ditahan Alt-nya, terus kita pakai arah ya. Nah, terus baru kita bisa pilih pakai keyboard. Nah, jadi pakai tombol Alt dan ditambah dengan tombol arah pada keyboard. Nah, ini kita pilihnya kita enter. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu. Guys, maaf. Nah, jadi di sini out. Nah, ya, jadi keluar. Nah, terus dari sini gimana kalau misalkan kita mau menambahkan nih, ya. Nah, kalau kita mau menambahkan misalkan di sini dari list ini kan tadi kita punya listnya sampai sini ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan satu genre lagi, misalkan sci-fi, ya. Nah, sci-fi waktu kita isikan di sini, coba kita lihat ya di sini. Nah, ternyata di sci-fi ini dia tidak masuk ke dalam listnya nih. Kenapa? Ya, karena tadi kita punya list itu dari sini sampai sini. Nah, cara memasukkannya itu kita cukup kita pindahkan ke tengahnya. Jadi kalau misalkan dia ada di bagian kiri, di bagian atas, pokoknya di luar dari yang range-nya itu, maka dia tidak akan masuk ya. Nah, ini cara ininya kita pindahkan ke atas ya. Ini kita dari sel ini kita arahkan ke sini sampai berubah tandanya, baru kita drag. Nah, ini kita pindahkan. Oh, maaf. Nah, ini kalau misalkan ini kita cancel dulu, jangan di replace ya.
Nah, ini kalau mau kita pindahkan, kita sisipkan, itu kita sambil tekan tombol Shift. Nah, ini kita ke ataskan, ya. Ini sambil ditekan Shift-nya, maka kita bisa drag. Nah, tandanya beda ya, teman-teman ya. Nah, sini kita bisa sisipkan, ya. Kita taruh di tengah, misalkan di bawah drama sini kita lepas. Nah, maka dia masuk. Nah, seharusnya kalau sudah disisipkan seperti ini, dia masuk ke list-nya. Ya, ini waktu kita klik, maka di sini akan keluar sci-fi-nya. Ya. Nah, di bagian paling bawah adalah trailer. Nah, jadi itu di sini kalau misalkan kita mau urutkan lagi, ya kita pakai sort yang ini. Ya, maka dia akan merapihkan lagi. Nah, jadi sci-fi itu ada di kedua paling bawah. Nah, oke. Nah, terus ada satu permasalahan, kalau misalkan kita list-nya ini kita taruh di sini, ya, itu mungkin ada orang lain misalkan selain kita yang nggak tahu ini apa sih ada tulisan di sini, main hapus saja ya. Nah, ini kalau supaya tidak terjadi seperti itu bisa kita sembunyikan, ya. Jadi kita sembunyikan kolom ini, ya. Nah, ini kita pilih, kita klik kanan, nah terus kita bisa hide. Nah, jadi dia tidak kelihatan. Nah, bisa juga di sini kita keluarkan lagi ya, unhide. Nah, ini bisa juga kita pindahkan ke bagian paling eee, kanan. Jadi sampai tidak kelihatan, istilahnya disembunyikan lah ya. Misalkan kita di sini kita drag ya, terus di sini kita cut ya, klik kanan, kita cut. Nah, terus di sini misalkan kita copy paste-nya di Z ya. Kita paste di sini. Ini kita paste ya. Maaf. Nah, ini kita paste di sini. Nah, ini list-nya itu masih tetap ada ya. Sorry. Nah, jadi list-nya masih tetap ada ya. Nah, bisa juga kita sembunyikannya di sheet yang lain ya. Kita tambahkan di sini. Nah, terus dari yang tadi itu kita cut lagi ya. Terus kita pindahkannya ke sini. Nah, misalkan kita pindahkan ke sini ya, kita paste. Nah, di sini kalau kita lihat, nah dia tetap ada ya. Nah, jadi itu cara menyembunyikannya ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kan orang nggak aneh ya, nggak ada tulisannya di sebelahnya. Kalau tadi mungkin bingung ya, ada tulisan di sebelahnya ini apa. Nah, terus satu lagi yang terakhir, di sini kita lihat di bagian header-nya atau judul apa untuk genrenya itu dia ada juga. Nah, kalau misalkan kita klik dia ada seperti di list tadi ya. Nah, ini supaya dia tidak ikut bagaimana ya. Nah, ini kita pilih cuma satu sel yang ini ya, terus kita di data validation ini kita klik. Nah, bisa ini kita pindahkan ke any value atau kita tekan di sini clear all ya. Nah, ini waktu kita clear all dia akan pindah ke any value ini ya. Dan semua input message sama errornya itu dikembalikan seperti awal. Nah, ini kita oke ya. Maka cuma yang di bawahnya aja yang ada untuk data validation-nya. Nah, jadi yang ini tidak ikut ya. Nah, kemudian ya satu lagi ketinggalan. Nah, ini kalau misalkan
kita salah input ya, untuk yang list ini juga sama ya. Kita misalkan, tulis di sini secara manual drakor misalkan, maka dia akan error juga ya. Oke, jadi itu adalah, data validation di Excel ya. Nah, jadi semoga, video tutorial ini, bermanfaat ya. Jadi waktu kita berhadapan dengan Excel tidak ada kesalahan dalam, input data ataupun nilai. Nah, baik, terima kasih untuk, semuanya yang sudah menyaksikan video tutorial kali ini ya, dari awal sampai akhir. Jika, kalian merasa video tutorial ini berguna, ya silahkan like dan share. Terus untuk yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, supaya kalian, tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial. Untuk yang mau bertanya ataupun mau memberikan masukan, kritik dan saran ya, bisa dicantumkan di dalam kolom komentar. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.